Selamat siang. Oke, perkenalkan, namaku Muhammad Farasal Korni dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Padang. Jadi, teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai seorang narasumber yang berprestasi yang akan dibawakan oleh Gio. Halo guys, perkenalkan saya Gio Pramadika, saya akan mewawancarai teman kita. Aku Sasha. Oke, Sasha, Kak Sasha. Boleh dong jelasin apa prestasi kakak yang paling kakak banggakan? Oke, jadi waktu kelas 2004 SD aku pernah mahal sih Kalau boleh dong tahu apa itu? jadi novel aku ini judulnya Orang Strawberry dan Milk. Itu tentang petualangan seorang anak yang dulunya pernah sesat di hutan. Lalu dia diadopsi sama penyiar, dan setelah penyiar meninggal pas dia ada si Strawberry udah besar, dia akhirnya memulai petualangan untuk mencari orang tua anaknya. Ini kakak filsafat SD. Oh, bisa motivasi kakak filsafat SD ini untuk bikin buku. Sebenarnya dukungan dari orang tua sih, karena kebetulan ayah aku juga jurnalis dan emang membiasakan aku untuk baca sih, kayak dari kecil pas aku belum bisa baca tulis aku selalu dibaca cerita pas aku kemudian pas udah bisa baca tulis aku biasain tiap hari harus tulis diary sih aku. Jadi pas aku udah bisa nulis kata-kata sendiri aku mulai bikin cerita. Oke, kita juga punya tentang seorang yang akan membahas tentang tutorial. Boleh dong kita langsung ke dalam masalahnya. Halo permisa semuanya, perkenalkan nama saya Farik. Pada kesempatan kali ini saya punya nih narasumber yang bisa menjelaskan bagaimana cara atau tips untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Shana Fenadi, saya dari program studi ilmu komunikasi. Di sini saya akan ngasih tahu teman-teman semua gimana sih caranya menjadi mahasiswa yang berprestasi. Yang pertama, teman-teman itu harus bisa mengatur waktu atau memanajemen waktu. Karena sebagai seorang mahasiswa kita pasti sibuk banget nih, dan mungkin hampir nggak ada waktu untuk mengasah kemampuan, minat, dan bakat kita. Makanya kita harus bisa memanajemen waktu biar kita bisa mengembangkan diri kita lewat minat dan bakat. Nah, yang kedua, teman-teman itu harus disiplin. Jadi nggak cuma memanajemen waktu, tapi benar-benar disiplin. Jadi biar terrealisasikan kemampuan teman-teman itu benar-benar terasah. Dan mungkin teman-teman bisa ikut lomba atau kompetisi yang lain, biar kita bisa tahu sampai mana nih kemampuan teman-teman atau prestasi yang teman-teman dapatin itu gimana. Dan mungkin yang terakhir dari saya, itu teman-teman harus punya target, biar setiap pencapaian teman-teman itu jelas dan punya gambarannya, dan teman-teman sendiri itu bisa menilai, oh ternyata prestasi saya udah segini atau hampir segini. Ya mungkin itu dari saya tips dan tutorialnya gimana jadi mahasiswa yang berprestasi. Oke, kita sudah lihat tentang cara berprestasi dari Kak Ake nih. Dari langsung saja kita bagaimana cara kakak dari sudut pandang kakak sendiri nih, cara berprestasi. Kalau menurut aku ya, kalau kita ingin berprestasi, yang pertama kita harus senang dulu di bidang yang kita pengen ikutin nih. Kita teruskan jadi hobi, terus baru kita bisa mulai misalnya ikut lomba, atau kayak misalnya kita hobi puisi, kita ikut lomba puisi. Terus menurut aku dukungan dari orang sekitar itu memang berpengaruh banget sih, apalagi dari keluarga terdekat, karena itu yang bikin kita semangat terus untuk tetap fokus dalam mengejar prestasi ini. Jadi kita harus suka dulu dengan apa yang akan kita prestasikan, kita kejar, dan juga punya dukungan dari sekitar. Karena kalau kita dari awal udah dipaksa, kita nggak bakal ikhlas semuanya kan. Iya. Kakak sendiri kan juga punya prestasi untuk mencetak buku. Adakah kakak mengejar prestasi yang di masa kuliah ini? Jadi kalau sekarang sih aku baru banget nyoba bidang fotografi, dan aku pengen banget ikut lomba-lomba fotografi. Apa sih motivasi kakak biar sampai biar bisa ikut fotografi maksudnya? Karena kita sudah sekarang. Aku sebenarnya pertama dengan fotografi masih belum seperti banget, dan aku merasa wah sebentar aku fotografi itu kan yang pertama yang harus kita jalani, kita harus suka dulu nih. Terus aku melihat teman-teman aku, beberapa teman aku lain nih, ada yang
belajar juga fotografi, dan aku merasa kayak terpacu, wah aku harus bisa juga kayak mereka, aku harus lebih bisa deh. Jadi aku, Sampai challenge. iya gitu. Oh, kita juga sudah punya tentang kakak ini yang suka fotografi, dan ini adalah kita bakalannya tentang teman kita yang bakal punya talenta lebih di bidangnya sendiri. Oke, kita langsung ke reporter Farid. Teman, kenalin, aku Muhammad Basil Sadar Ramadan. Teman-teman tadi kan udah lihat nih bagaimana cara menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, kali ini kita memiliki seorang mahasiswa yang bertalenta. Penasaran nggak sih talentnya apa? Cus kita lihat. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Mayang Nabila Sahira, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini aku mau menampilkan talent aku yaitu menyanyi. Jadi hari ini aku menampilkan sebuah lagu yang diciptakan khusus buat aku sendiri. Cekidot. Di puta-puta arah panganan, bunda tambayang menjuta kana, kau bedosa dene surah. Itu adalah talenta dari mahasiswa kita di Universitas Negeri Padang. Nah, kita lanjut bahas ini. Jadi kakak, ada nggak kata-kata anak muda kita sekarang biar berprestasi juga itu? Kalau dari aku, pertama saya emang suka dengan bidang kalian lagi tekuni sekarang. Ya jangan terus kalian latih terus, fokus, dan coba aja dulu lomba-lomba. Gak perlu langsung lomba yang tinggi langsung gitu ya. Tapi lomba-lomba ringan aja kayak mungkin sekedar portofolio kali ya. Ya, pengalaman. Iya, sama pengalaman. Nah, dengan sedikit demi sedikit itu kita bakal terus kan prestasi dan pengalaman kita. Modal itu begitu sih. Begitu dari sudut pandang dari Kak. Syasha. Kita udah mendengar nih tutorial dari Kak Ake dan juga pengalaman dari narasumber untuk menjadi berprestasi. Maka teman-teman bisa memulainya nih dari diri sendiri dan memulainya dari apa yang teman-teman sukai. Dadah teman-teman.